Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra di Menara Langit Base Camp Kandis Museum Arsitek Muhammad Andraso Napoleon, Warung Kopi Aritua, Taman Dr. Napoleon Hedepar Rosmini. Jadi kalau kita perhatikan ayat perintah tentang puasa, saum, maka perintah itu kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu diperintahkan berpuasa agar bertakwa. Agar bertakwa itu artinya agar disiplin. Jadi kalau kita menjalani pendidikan berarti kita menjalankan disiplin. Disiplin itulah takwa. Jadi orang yang melakukan pendidikan atau training atau sekolah, belajar atau ikro, itu kita menahan diri. Jadi nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan untuk melatih diri, menahan diri, mengendalikan hawa nafsu agar dia bisa berdisiplin. Jadi nggak ada petunjuknya bahwa disiplin itu masuk surga, nggak ada. Yang ada petunjuknya beriman dan beramal soleh. Artinya beramal baik. Jadi dengan kita belajar kitab petunjuk manusia itu yang disusun 4 khalifah sesuai dengan kitab yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama, maka kita akan bisa mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya membacanya dan melaksanakannya. Setelah kita kerjakan sholatnya, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Itulah mendirikan sholat. Nah, jadi kalau kita sudah mempelajari kitab itu minimal 3 kali baca Quran terjemahan, itu kita baru punya basic memory itu. Kalau 7 kali mungkin kita sudah mengaktifkan Furqan, pembeda baik buruk. Atau kalau lebih dari 10 kali kita udah mendapat hikmah, udah ada ilmu lah, improvisasi gitu. Nah, jadi dari metode ibadah ini kalau dijalankan sesuai dengan 5 ayat yang turun di Gua Hira itu di waktu nuzul Quran itu, maka kita akan menghasilkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan, mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Itulah produk dari mendirikan sholat. Nah, dari situ kita berarti akan dekat kepada pencipta kita. Itulah Iqra wa rabbukal akram. Jadi dengan Iqra bismi rabb itu kita bismi rabb ya, bukan bismillah. Artinya kita sudah tahu kitab itu, udah tamat gitu berkali-kali, makanya kita tahu rabb. Dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, ditutup dengan a'udzubirabbinas. Kalau nggak pernah baca kitab itu dengan artinya nggak tahu rabb. Jadi dia nggak tahu bahwa dia dekat dengan rabb. Iqra wa rabbukal akram lebih dekat daripada urat nadi. Nah, kalau dia tahu Iqra wa rabbukal akram itu dia nggak akan sembarangan dalam berbuat. Nah, untuk mencapai Iqra wa rabbukal akram itu dia harus belajar, yaitulah belajar dengan membaca kitab Quran terjemahan itu. Karena walaupun kita bisa bahasa Arab belum tentu punya pengertian seperti orang Mekah dulu kan tahu bahasa Arab tapi memusuhi Nabi. Jadi memang harus pakai terjemahan karena terjemahan itu hasil pemikiran manusia, sementara kalau
kitab yang asli yang kita punya itu bahasa Arab, bahasa pencipta. Nah, itu turunnya bergelombang, bertahap. Makanya kita harus membacanya berulang kali tamat. Karena dia akan terserap sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita sudah mencapai hikmah, maka kita akan belajar kepada pencipta. Alamal insan malam ya'lam, yang mengajar kita apa yang tidak tahu. Nah, inilah ilmu pencipta itu. Rabbikal ladzi khalaq itu, laut menjadi tinta, pohon menjadi pena, tidak habis. Jadi tidak ada ilmu pencipta yang bisa diukur sama manusia. Ada kiai ulama yang mumpuni, segala nggak ada itu. Nabi-nabi juga tidak ada. Nabi-nabi itu juga hamba kok. Posisinya tidak bisa sombong. Kalau sombong jadi iblis. Sementara manusia suka mengkultuskan manusia. Berarti dia nggak tahu dirinya. Nah, kalau nggak tahu dirinya, ujungnya dia membesarkan makhluk. Nah, kalau udah membesarkan makhluk berarti syirik dia dan tidak ada ampunan. Karena dia tidak membaca kitab. Itulah yang dibilang sesat atau kafir karena tertutup dari kitab, karena terlalu banyak berbuat dosa, fasik. Setelah sholat dia berbuat maksiat. Nah, ini yang suka dibilang diampuni. Tidak ada pengampunan kecuali orang yang mu'alaf ya. Kalau udah beriman itu udah pelanggaran namanya, ada hukuman. Kalau yang ada pengampunan dosa itu di agama-agama Eropa. Jadi Islam kita ini ada Islam Eropa memang dari Islam Romawi, ada Islam Persia di Asia Timur. Nah, yang benar Islam yang Iqra di Gua Hira, 5 ayat itu terpahami, itulah Islam yang benar. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salamun qalamirobbirrahim. Ya, alhamdulillah kita memasuki 20 Ramadan. Bentar lagi kita akan melihat hasil disiplin kita, takwa kita dengan bulan Ramadan, ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan itu bukan puasa aja. Ya, makanya puasa itu bisa diganti dengan fidyah, bisa dibayar dengan qada. Artinya ya itu bermacam-macam jenis ibadah di bulan Ramadan itu. Nah, Lailatul Qadar itu ya kalau jam 12 sampai jam 4 pagi itu Lailatul Qadar, tiap malam juga ada kalau kita mau. Enggak di bulan Ramadan aja, karena Ramadan itu juga sepanjang tahun kalau menurut Kiai Haji Saiful Karim. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di era sekarang ini di mana orang-orang beriman dizolimi oleh orang-orang kafir, para penindas dari negara-negara Eropa dan negara-negara yang mempunyai nuklir untuk mengancam umat manusia dan negara-negara kecil. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Rabbi adilni murhala sidqi wa arini murhaja sidqi wa jalim ladun kasultanan nasir.